Oke, ini adalah pelajaran pertama terkait dengan pengenalan matematika. Jadi, ya seperti teman-teman udah ketahui umumnya, matematika itu mostly kita akan berurusan dengan angka, persamaan, dan fungsi. Jadi, wajar kita mulai dengan pengenalan apa sih itu angka, atau kadang diterjemahkan sebagai bilangan gitu ya. Bahasa Inggrisnya itu numbers. Nah, jadi angka yang paling kita kenal duluan itu kan adalah angka, orang suka bilang counting numbers ya, jadi angka untuk kita menghitung. Nah, itu biasanya seperti angka 1, ya kan, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, jadi ini angka yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk menghitung, katakan ada 1 apel, 2 jeruk, 3 anggur, dan seterusnya gitu ya. Nah, angka-angka ini dia akan jalan terus gitu ya. Jadi jumlahnya itu ada tak hingga. Jadi kalau kita urutkan kan nanti notasinya itu ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada lagi 6, 7, 8, 9. Nah, sampai di angka ke-9, kemudian mulai masuk ke angka ke-10. Kemudian notasi berikutnya itu adalah seperti digit keduanya. Jadi angka keduanya ini sebenarnya mengulang aja di sini ya. Jadi 1, 2, 3, cuma depannya ada 1 gitu. Nah, seterusnya nanti begitu dia sampai di angka 19, saya tulis ini kan udah gak cukup, berikutnya itu adalah angka 20. Nah, kemudian lagi 21, 22, 23, dan seterusnya gitu. Dia akan jalan terus tak hingga jumlahnya. Nah, kita bisa membiasakan untuk bikin yang namanya garis bilangan. Jadi garis bilangan ini adalah satu garis di mana angka-angka ini sebenarnya kita punya posisi di garis bilangan ini. Nah, jadi kayak kita taruh ini angka 1, ini posisi angka 2, angka 3, ya. Sorry, gambarnya nggak jelas. 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi aturan mainnya dalam garis bilangan ya, ini kita bilang garis bilangan atau number line. Nah, makin ke kanan akan semakin besar angkanya. Ya. Jadi di sini kita sama-sama sepakati bahwa 2 itu lebih besar dari 1, 3 itu lebih besar dari 2. Dan jarak antar mereka ya, ini semuanya sama ya, 1, 1, 1. Jadi 2 itu lebih besar dari 1 sebesar apa? Sebesar 1 satuan. 3 itu lebih besar dari 2 sebesar 1. Jadi 3 kita bilang lebih besar dari 1 sebesar apa? Sebesar 2 satuan. Kan di sini harus 2 kali loncat gitu kan. 4 dari 1 itu ada 3 satuan. Karena dia butuh 3 kali loncat di sini. Oke. Nah, tentu saja yang namanya garis bilangan ini kita juga mungkin tertarik. Kalau ke kanan dia tak hingga, gimana dengan ke kiri gitu kan ya. Nah, di sini memang awalnya orang-orang itu kalau mereka menggunakan matematika, mereka itu cuma start dari 1. Karena kan kalau di kenyataan 1 itu adalah sesuatu yang terkecil ya jumlahnya. Di bawah 1 apa di bawah 1 itu tidak ada kan. Jadi ya buat apa ada angka untuk sesuatu yang tidak ada. Tapi ternyata sangat butuh gitu ya untuk banyak operasi matematika. Kalau seandainya kita bisa memiliki suatu notasi untuk hal yang tidak ada ini, itu akan sangat membantu. Dan kalau saya nggak salah ingat, yang pertama kali punya itu adalah India ya. Jadi mereka buat satu lagi angka, satu simbol untuk sesuatu yang tidak ada ini, yaitu angka 0. Nah, jadi bayangkan dulu betapa sulitnya kalau misalnya tidak ada angka 0 di operasi matematika ya. Nah, dengan bekal ada angka 0, ini peradaban India saat itu mereka bisa dengan mudah dan fleksibel membuat banyak operasi matematika lain. Jadi hanya dengan bekal ada satu notasi 0 ini gitu ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya orang suka sebut zero. Nah, kemudian angka 0 ini juga membuat kita bisa mendefinisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebenarnya itu definisinya adalah jarak dia terhadap angka 0 gitu ya. Jadi 2 itu artinya kan harus ada
2 kali ya loncatan dari angka 0. 3 itu adalah 3 kali loncatan dari angka 0, 4 itu adalah 4 kali loncatan dari angka 0, dan 1 itu adalah 1 kali ini ya, jaraknya 1 ya dari angka 0. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, lanjut orang juga berpikir gimana dengan kalau misalnya ke kiri. Ya. Ini sebelah kirinya nih kita belum tahu nih apa ini gitu kan. Ya karena ya mereka juga mikir buat apa ada angka di sebelah situ gitu kan. Sesuatu yang lebih kecil dari 0 kan aneh ya kalau kita pikir-pikir. Tapi sebenarnya di dunia nyata hal seperti itu tuh ada gitu. Salah satunya utang gitu ya kan. Utang itu sebenarnya bisa dibilang kita itu tidak punya, bukan cuma tidak punya, yang ada malah minus gitu ya. Kayak kalau misalnya seseorang punya hutang tuh artinya dia itu kayak bukan lebih tidak punya daripada sekedar nggak punya apa-apa gitu kan, karena artinya nanti akan ada sesuatu yang diambil dari dia ya. Jadi orang misalnya kita bilang saya punya 1 jeruk gitu kan, kemudian dari 1 jeruk ini harus diambil 2 jeruk saya harus kasih ke tetangga saya karena sebelumnya saya utang 1 jeruk ke dia. Jadi kan kayak saya cuma punya 1 tapi saya harus kasih 2 gitu ya. Nah ini yang ya kan, contoh kayak saya ceritanya misalnya hanya punya 1 jeruk tapi harus memberikan 2 jeruk. Misalnya kayak gini ya soal ceritanya gitu kan. Nah ini kan artinya nggak cukup 1 jeruknya. Nah artinya tuh saya kekurangan 1 jeruk lagi. Nah dalam operasi matematik hal-hal seperti ini juga sering dan akan sangat pasti terjadi gitu ya. Orang kalau saya nggak salah ingat, bangsa pertama yang mendefinisikan bilangan ke kiri ini juga perlu ada angka itu adalah China. Jadi mereka buat negatif number dibilangnya. Di sini angka negatif, di mana angka negatif ini sebenarnya adalah cerminan dari angka yang tidak negatif atau positif di sini yang 1 2 3 4 5 6 7. Cuma jalannya itu kebalikan. Jadi ini beneran seperti mirroring gitu ya. Di sini di titik 0 ini seperti mirroring. Jadi ada minus 1. Ditandai dengan ada 1 strip di depan angkanya. Jalannya seperti ini. Nah, hukum yang tadi terkait makin ke kanan akan makin besar angkanya ini tetap berlaku. Jadi ini makin ke kiri makin kecil angkanya ya. Kecil angkanya. Sehingga min 4 itu lebih kecil daripada minus 3, minus 2 itu lebih kecil daripada minus 1, dan minus 1 lebih kecil daripada angka 0. Nah, dengan demikian kalau misalnya kita lihat di sini ini juga sama. Jadi jarak antar mereka itu juga 1. Jadi minus 4 itu lebih kecil 1 satuan dibandingkan minus 3 dan seterusnya. Gitu ya, dengan angka 0 yang ada di sini. Nah, kalau kita perhatikan nantinya, ini juga salah satu yang menarik, bahwa si angka 0-nya ini sendiri itu dia nggak negatif. Dia nggak ada negatifnya kayak 1. Ini kan ada negatif 1, 2 dan negatif 2. Jadi nanti akan kita lihat bahwa angka 0 ini sesuatu yang kita bilang dia tidak positif maupun tidak negatif gitu ya. Jadi ya dia hanya angka aja, tapi tidak bisa katakan positif atau negatif. Nah, kita berangkat dari garis bilangan yang seperti ini, kita akhirnya akan punya yang namanya jenis-jenis angka. Oke, saya pindah halaman dulu di sini karena udah penuh. Ya. Oke. Jadi saya gambar ulang aja garis bilangan tadi ya. Kalau kita lihat tadi kan ada 0, ada min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kemudian sini dah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian kita mulai mendefinisikan yang kita sebut ya angkanya ini memiliki jenis-jenis ya. Nah, saya di sini akan pakai tetap dalam bahasa Inggrisnya. Mungkin teman-teman familiar dengan kalimat-kalimat seperti bilangan bulat, bilangan asli, dan bilangan-bilangan lainnya. Tapi alasan kenapa saya pikir bagus juga buat kita tetap dalam bahasa Inggrisnya, karena toh nanti kita juga akan baca banyak buku yang
in English, jadi bisa membuat kita dan saya sendiri juga jadi kayak lebih terbiasa gitu ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai natural numbers. Nah, natural numbers ini apa? Natural numbers ini basically yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, jadi dari sini jalan ke sana itu dibilang natural numbers gitu ya. Sementara ada satu lagi yang suka dibilang itu sebagai whole numbers. Jadi nah, whole numbers ini basically adalah semua natural number tapi ketambahan angka 0. Jadi ada 0, 1, 3, 4 dan seterusnya. Saya jujur kadang melihat ada beberapa buku yang memiliki definisi yang berbeda ya. Mereka anggap 0 part of natural numbers atau 0 enggak part of natural numbers. Tapi ya menurut saya sih depend on bukunya nanti ya. Kita bisa start karena ya tinggal di adjust aja, kita cocokkan aja dengan sebenarnya waktu dia masukin dengan natural numbers itu maksudnya apa. Nanti pada saat kita bicara di real analysis kita akan bicara lebih banyak karena definisi ini sangat penting. Kemudian ada satu lagi yang orang suka sebut integers. Jadi integers ini adalah ya semuanya dari bilangan negatif 0 kemudian juga dengan yang positif ya. Nah, jadi saya belum sempat bilang bahwa kalau semua yang lebih besar dari 0 ini kita bilangnya positif ya, positive numbers. Sementara semua yang lebih kecil dari 0 kita bilangnya negative numbers. Itu ditandai dengan ada strip ya, negatif minusnya itu di depan. Oke. Nah, kemudian seiring ya berjalannya waktu, orang tentunya juga tertarik dengan yang ada di antara sini ya. Jadi antara 4 dan 5 apakah ini memang ya kan? Ini apa nih? Apakah tidak ada apa-apa di sini? Apakah tidak ada angka di sini gitu kan? Sebenarnya kan kita bisa bikin di sini gitu ya. Nah, itu sebenarnya startnya dari mana? Itu start dari kalau seandainya kita punya yang namanya mungkin kayak suatu operasi di mana hasilnya itu tidak bulat gitu ya, tidak menghasilkan whole number. Jadi contoh misalnya saya punya 3 jeruk mau dibagikan ke 2 anak. Oke. Mungkin sebagai contoh awal, gimana kalau seandainya hasilnya bulat dulu ya. Jadi kalau seandainya saya punyanya katakan 6 jeruk mau dibagikan ke 2 anak secara merata, ini gampang. Kita langsung tahu bahwa kan gambar aja di sini jeruknya ada 6 ya, ini katakan ini jeruk. Kemudian kita akan coba bagikan ke 2 orang. Jadi kayak kita bagi rata, ini kan kayak ambil yang sini kemudian yang lain dapat sini, jadi masing-masing anak itu akan dapat 3 ya kan, secara adil ya. 3 jeruk. Oke. Di sini kita lihat pembagiannya adil. Kita suka bilang nih pembagiannya ini habis ya kan, jadi nggak ada sisanya. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya, ini saya coba hapus dulu dikit. Seandainya instead of 6 jeruk saya cuma punya 5 jeruk ya, jadi kurang 1 nih ya kan. Nah kan 5 jeruk tapi mau dibagikan ke 2 orang anak. Nah kalau seperti itu kasusnya, kita gambar deh biar gampang. Jeruknya ada 5 ya, ini jeruk semua.
Ini anaknya ada 2. Ya kan, ini kalau kita mau bagi ke 2 orang anak jadinya gimana nih? Ini kan agak sulit ya, karena ya kan, 2 tapi ada 1 yang sisa. Jadi ini 2, ini dapat 2, tapi ada 1 jeruk yang tersisa yang harus kita bagi juga ke 2 orang anak ini ya. Nah, disinilah kita nantinya akan butuh suatu jenis angka baru yang akan kita pelajari sama-sama di video selanjutnya. Kasih.